Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini diambil dari Efesus pasal yang keempat ayat 28. Demikian. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Demikian. Saudara-saudari, ayat ini sebenarnya sangat keras untuk menegur saya, menegur Anda dan menegur kita semua. Barangkali ada pendapat yang mengatakan, oh itu bukan untuk saya, sebab saya sedang tidak mencuri uang, sebab saya tidak mencuri barang orang lain. Tapi perlu kita pahami bahwa definisi mencuri itu tidak hanya sejauh mengambil uang orang lain, tidak hanya sejauh mengambil barang orang lain, tetapi mencuri definisinya adalah ketika kita mengambil yang bukan menjadi bagian kita. Itu bisa barang, itu bisa uang, dan juga termasuk persoalan kesempatan. Ketika Bapak Ibu Saudara-saudari tidak memberi akses yang harusnya dimiliki orang lain, sesungguhnya itu juga sedang mencuri. Ketika ada bagian orang lain yang harusnya kita berikan kepada orang lain, tapi kita menahannya, maka itu pun sebenarnya sedang mencuri. Oleh karena itu firman ini sangat tegas mengingatkan kita supaya jangan mencuri. Tetapi kalau kita diingatkan supaya tidak mencuri, maka hal apa yang harus kita lakukan? Firman ini mengingatkan kepada kita, bekerja keraslah dengan tangannya sendiri. Setiap kita tentu setiap hari kita bekerja untuk memenuhi kehidupan kita. Tetapi ternyata persoalan bekerja bukan hanya persoalan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita semata. Sebab begitu banyak orang yang salah kaprah tentang pekerjaan. Seolah-olah ketika Tuhan mempercayakan pekerjaan atau profesi kepada seseorang, maka apa yang dia terima dari hasil pekerjaannya seolah-olah itu hanya menjadi miliknya sendiri. Tapi hari ini kita diingatkan selain untuk tidak mencuri, tetapi kita harus sungguh-sungguh bekerja. Tetapi lebih daripada itu juga bahwa setiap orang yang sudah bekerja, maka satu tujuan yang akan dia lakukan yaitu supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Apa yang mau disampaikan kepada kita hari ini? Sesungguhnya ketika sesuatu kita terima, sesuatu kita dapat dari hasil jerih payah kita, maka di saat yang sama Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita mau berbagi dengan orang lain. Sama seperti Kristus yang telah mau berbagi apa yang paling mahal dari dirinya, yaitu melalui peristiwa salib, dia menyerahkan tubuhnya, dia membagikan tubuh dan darahnya supaya itu menjadi keampunan dosa untuk setiap orang yang percaya kepada dia. Maka itulah keteladanan di dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada dia. Ketika kita memiliki sesuatu, ketika kita memperoleh sesuatu dari seluruh potensi termasuk pekerjaan kita, maka kita diingatkan jangan hanya untuk dirimu sendiri, tapi biarlah itu menjadi kesempatan berbagi untuk orang lain. Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa sesungguhnya setiap kita ditempatkan Tuhan tidak dengan kebetulan, tapi Tuhan merancang kita sedemikian rupa. Maka setiap kita dituntut juga untuk dalam satu misi ataupun satu tujuan yang harus kita gapai melalui pekerjaan, profesi kita. Tetapi titik beratnya tadi dikatakan, apapun yang kita terima, apapun yang kita miliki, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi itu menjadi kesempatan untuk berbagi dengan orang lain. Selamat bekerja, selamat berkarya, dan selamat berbagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin.